Seorang perempuan ditemukan tewas di puncak Gunung Lawu, tepatnya kawasan Gegerboyo. Identitas perempuan itu adalah Gati Ambarwati, umur 32 tahun, asal Madiun. Jadi korban ini pertama ditemukan oleh Pak Jarwo dan Pak Agus. Menyebut nama Pak Jarwo, saya kok jadi ingat dengan sosok Andi Sulistiawan ya. Dan meninggalnya ini sama-sama di Gegerboyo loh. Ditemukan juga sama-sama oleh Pak Jarwo, dan keduanya ini sama-sama tersangkut di pohon. Apakah ini semua kebetulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Zi. Pendaki atas nama Gati Ambarwati, umur 32 tahun, asal Madiun, ditemukan meninggal dunia di area Gegerboyo. Jadi korban ini pertama ditemukan oleh Pak Jarwo dan Pak Agus. Jadi pembantunya Mbak Yem itu kebetulan tadi nyari kayu, lah terus menemukan gitu. Jadi durasinya dengan laporan dari Jogja ini mungkin 1 jam. Rombongan pendaki dari Jogja barusan turun. Ya tadi sempat foto. Ini pendaki ini ketemu sama rekan Jogja. Rekan Jogja ini 11.15. 11.15. Ya, jam 11.15 masih berfoto. Jadi masih kena di tubuh itu masih ke foto ya. Informasinya sendiri atau rombongan, Pak? Sendiri. Sendiri dan ditanya pun jadi udah kayak kosong. Salah satu pendaki dari Yogyakarta mengaku bertemu dengan korban di puncak Hargodumilah pukul 11.15. Efri mengatakan saat berkomunikasi dengan korban hanya dijawab pelan. Suara korban tersebut lirih seperti suara nenek-nenek. Bahkan saat korban berfoto di kamera gawainya, korban terlihat memiliki tatapan kosong. Awalnya korban ini bertanya ke saya dari mana. Lalu saya pun menjawab dari Jogja. Kemudian saya tanya balik, namun dia tidak merespon. Dan saya baru dapat kabar korban meninggal dunia saat di pos. Hari Jumat pagi dia itu bawa pakaian 3 koli, biasanya memang sering pakaian kan dilaundrikan. Begitu di pos laundry, di tempatnya laundry itu saya mikirnya ya nggak mikir kemana-mana, biasanya pulang paling 2 jam pulang ke rumah gitu. Nah, tahu-tahu beritanya seperti pada hari ini yang mungkin rekan-rekan juga mengerti semua gitu aja. Sebelumnya udah pernah belum Mbak Gati naik ke Gunung Lawu? Belum pernah. Kalau adiknya, kakaknya yang di dalam itu udah pernah naik bersama saya 3 kali di puncak Ngargo Dalam. Jika memang Gati Ambarwati ini meninggalnya dikarenakan terserang hipotermia, dapat dipastikan bahwa kematian Gati Ambarwati ini sama juga dengan kematiannya Andi Sulistiawan. Andi Sulistiawan meninggal ini dikarenakan terserang hipotermia di Gegerboyo dan ditemukan oleh Pak Jarwo. Gati Ambarwati meninggal dikarenakan terserang hipotermia, meninggal di Gegerboyo dan ditemukan oleh Pak Jarwo dan Pak Agus. Mas, kalau survivor itu terjatuh atau gimana, Mas? Wah, itu kurang tahu Mas kronologisnya. Jadi menurut tadi keterangan yang saya sampaikan terkait dengan ketemu pendaki rombongan Jogja tadi jam 11.15 masih berfoto bareng. Penjelasan dari Mas Budi AGL ditambah lagi pengakuan dari orang tua korban, ini dapat kita simpulkan begini. Yang pertama, saat kita ingin melakukan pendakian, yang pertama adalah izin dari orang tua. Yang kedua, jangan sampai saat kita melakukan pendakian ini tanpa registrasi. Karena itulah di video saya sering saya sampaikan, untuk melakukan pendakian ini lebih baik lewat jalur yang legal, bukan yang ilegal. Jalur yang resmi. Ketika terjadi ada apa-apa di atas sana, kita ini ada yang tanggung jawab.
Itulah manfaatnya kita melakukan pendakian melalui jalur yang resmi dan melakukan registrasi. Nah, jadi gini ya teman-teman, kenapa dari awal ketika saya menjelaskan kronologinya, ini hanya kronologi penemuan, bukan kronologi pendakian. Karena begini, ternyata setelah dicari-cari, setelah diusut-usut, Gati Ambarwati ini melakukan pendakian tanpa registrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Budi, yaitu setelah tim ini melakukan cross-check ke base camp Cemoro Sewu, kemudian base camp Candi Cetro dan Tambak. Semua pos ini tidak ada data yang menulis Gati Ambarwati. Dapat dipastikan bahwa Gati Ambarwati ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu secara. Dan hal ini juga diperkuat pada saat dilakukan evakuasi dan dilakukan cek, ternyata Gati Ambarwati ini masih membawa KTP. Jika memang Gati Ambarwati ini pada saat melakukan pendakian registrasi, seharusnya KTP-nya ini ditinggal di pos. Atau kronologi lain, jika pun KTP ini dibawa, ini kita juga wajib meninggalkan fotokopinya. Hal ini biasanya terjadi dan diminta pada saat kita akan melakukan pendakian lintas jalur. Seperti contoh, kita akan melakukan pendakian berawal dari base camp Cemoro Sewu. Kemudian saat registrasi kita bilang kita akan turun lewat Candi Cetro. Disitulah KTP asli kita bawa dan kita hanya meninggalkan fotokopinya saja. Namun yang terjadi pada Gati Ambarwati ini, semua pos ini di cross check, sama sekali tidak ada datanya Gati Ambarwati. Dan di sini saya berani menyimpulkan bahwa Gati Ambarwati ini sebenarnya awal mula melakukan pendakian ini melalui jalur Cemoro Sewu. Kenapa saya berani menyimpulkan bahwa Gati Ambarwati ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Sewu? Karena di sini ada satu bukti, yaitu saya ambil dari Instagram yang bernama Master Wisnu 84. Ini saya seharian ketemu di pos 1 via Cemoro Sewu. Beliau seorang diri, sedangkan temannya berdua sedang lanjut pendakian di saat hujan deras pukul 20.00. Oh, mungkin ini maksudnya pukul 20 malam ya. Jadi malam minggunya. Dari kesaksian inilah saya berani menyimpulkan sebenarnya Gati Ambarwati ini melakukan pendakian melalui jalur Cemoro Sewu. Nah teman-teman, kesimpulan terakhir atas meninggalnya Gati Ambarwati di Gunung Lawu sana, ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Seperti yang selalu saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa melakukan pendakian ini tidak sekedar nekat. Kita butuh beberapa hal yang penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah paling penting izin orang tua. Kemudian yang kedua adalah tata niat kita. Karena kita ke Gunung Lawu ini status kita sebagai tamu. Sepantasnya tamu ini kita harus bersikap sopan. Kemudian dilanjut lagi, kita harus menguasai atau mengetahui keadaan cuaca gunung yang akan kita daki. Seperti contoh saat ini, Gunung Lawu ini cuacanya sedang buruk, sering hujan dan badai. Itu harus benar-benar kita ketahui sebelum kita berangkat melakukan pendakian. Dan yang paling penting di sini yang selalu saya sarankan adalah sebaiknya teman-teman ini memilih melalui jalur resmi. Sekali lagi, lakukan pendakian melalui jalur resmi dan lakukan registrasi. Percuma teman-teman ini melalui jalur resmi tapi tidak registrasi seperti yang dilakukan Gati Ambarwati ini. Karena apa? Karena jika di atas sana terjadi apa-apa, tim yang seharusnya bertanggung jawab ini tidak tahu. Itulah manfaatnya kita ini registrasi. Saya Kang Zi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.